Baik, materi berikutnya adalah regresi logistik ya, di mana ini merupakan salah satu bentuk khusus dari regresi yang menurut saya ini cukup signifikan ya, signifikan karena saya pikir dalam ilmu perencanaan ini kita bisa yakin 100%. Tapi kita hanya bisa menentukan probabilitas. Seringkali dalam kasus PWK ini kita hanya bisa menentukan probabilitasnya. Kita bisa menentukan yakin 100% misalnya gitu ya, yang seperti halnya pada regresi linear pada non-linear. Nah, contoh dari regresi logistik adalah hubungan antara penghasilan dengan kepemilikan rumah, ya. Kita tidak bisa memastikan kalau seseorang itu penghasilannya sekian, dia pasti punya rumah. Di sisi lain kalau dia penghasilan sekian, dia tidak punya rumah gitu, tidak punya rumah gitu. Nah, silakan untuk import datanya ini sudah bisa dari internet sama ya seperti sebelumnya, bisa internet ataupun bisa di-save dulu ke folder lokal. Nah, ini ya data formnya, datanya ya. Penghasilannya 8,9 juta, oh dia punya rumah. Penghasilannya 8 juta punya rumah. Ada penghasilan 6 juta, dia tidak punya rumah. Jadi satu itu, si logistik itu dia adalah biner gitu. Jadi satu itu true, 0 itu false. Jadi hanya 0 dan 1 ya, tergantung datanya gitu. Tergantung apa yang ingin kita kita evaluasi. Jadi kalau 1 itu artinya true ya, terpenuhi, 0 artinya false, tidak terpenuhi. Jadi misalnya ini 1 ini memiliki rumah, 0 tidak memiliki rumah. 8,9 juta penghasilannya dia punya rumah, 6,6 juta dia tidak punya rumah, dan berikutnya dan seterusnya. Nah, ini datanya kita drop karena kita perlu memasang-masangkan ya. Data rumah, drop data non, jadi 8,9 itu punya 8,9 juta punya rumah, 8 juta punya rumah, 6 juta tidak punya rumah, dan seterusnya. Nah, langsung saja ini cukup sederhana kalau yang logistik ini. Fungsinya kita sebut log rumah atau prediksi rumah ya, terserah ya. Fungsinya ini adalah logit model rumah. Komennya itu ya, logit model fit rumah, data rumah X dan X karena hanya satu variabel dependennya. Nah, ini adalah output seperti ini ya. Jadi probabilitas seseorang memiliki rumah, fungsi probabilitas rumah adalah 1 plus E pangkat 23 dan seterusnya. Ini bisa langsung di copy paste ke Word kalau saya nggak salah. Tuh lihat, silakan di copy paste ke Word, hasilnya langsung seperti ini enak jadi. Ya. Jadi 1 dibagi 1 plus eksponensial 23,614 minus 2 juta gitu ya, kali pangkat X. X itu artinya penghasilannya. Ya. Nah, ini adalah hasilnya ini, so plot list data rumah dan lain-lain. Nah, gini ya, jadi inilah kurva probabilitasnya, makanya probabilitas. Nah, ini kenapa disebut probabilistik? Karena seperti tadi ini ada orang penghasilannya 8,8 juta, dia nggak punya rumah. Gitu. Ini 9 juta, dia nggak punya rumah di data itu. Sedangkan ini misalnya 7 juta lebih gitu ya, di bawah 8 juta masih punya rumah. Jadi itu kurva probabilitas. Di mana 0 ini, yang angka 0 adalah dia tidak punya rumah, sedangkan yang 1 dia punya rumah. Nah, inilah kurva probabilitasnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kemudian misalnya ya, kalau penghasilannya 9.000 gitu, 9 juta misalnya. Nah, berapa ini penghasilannya? Berapa probabilitasnya? Jadi kalau seseorang penghasilannya 9 juta, dia maka probabilitas memiliki rumahnya adalah 96%. Atau ini saya delete saja, nggak perlu sebetulnya, bisa langsung gini kok. Gitu ya. Nah, gitu, ini dihapus saja. Di file kalian dihapus ya, ini membingungkan ini. Nambah-nambah ini. Jadi seperti itu saja. Jadi kalau seseorang ya, dia penghasilannya 9 juta, probabilitas dia memiliki rumah adalah 96% berdasarkan datanya ini tadi. Kok hapus? Oh, sorry. Ini harusnya saya hapus yang ini saja tadi. Nah, ini saya hapus. Nah, langsung ini saja ya, penghasilan. Jadi ini bisa dimengerti ya, ini ya gampang. Tambah besar tentu saja, misalnya 50 juta gitu ya, makin besar
Tapi nggak pernah sampai 1, dia pasti, oh udah ini probabilitas sangat besar ya, sebetulnya 0, dibulatkan ke atas 0,999 sekian gitu. Ini pembulatan. Ini sudah bisa dipastikan ya. Gitu. Jadi sebenarnya grafiknya dia nggak akan pernah 1, dia asimtot gitu terus lurus ke sana. Tapi ini dibulatkan ke atas jadi 1. Nah ini untuk yang single variable. Yang univariat. Berikutnya yang untuk multivariat, sama seperti tadi ya, ini beda. Kalian pelajari Excel-nya jangan lupa ya, ini sheet kedua ini. Jadi sama filenya ya, ini tapi kan data sheet sheet kedua. Tadi yang di atas ini data sheet ke-1 ini, sheet ke-1 ya, kelihatan. Oke, next. Ini sheet ke-1, sheet kedua adalah, nah ini. Probabilitas ingin tahu probabilitas seseorang untuk memiliki rumah berdasarkan penghasilan dan jumlah anaknya. Jadi ini ya, ini penghasilannya 8,9 juta, jumlah anak 3, tidak memiliki rumah. Penghasilan 8 juta, tapi anaknya 1, dia memiliki rumah, dan seterusnya ya, 01, 01 seperti itu. Kemudian kita masuk data rumah drop gini ya. Ini masuknya cuma, oh ya untuk kolomnya ini dihapus, baris pertamanya dihapus ini ya. Cuma gitu saja kok. Baris pertama dihapus, jadi kita hanya perlu pasangan-pasangan ini ya. Penghasilannya 8,9 juta, anaknya 3, tidak punya rumah. Penghasilannya 8 juta, anaknya 1, punya rumah. Penghasilannya 6 juta, tidak punya anak, tidak punya rumah. Ya kan datang seperti itu ya. Nah ini kita modelkan. Nah jadi 1 ini adalah modelnya. Tapi ini tambah 1 ya, X dan Y. Di atas kan hanya X dan X kan. Itu. X dan X. Mana tadi? Log rumah ya, X dan X. Kalau 2 itu harus dalam kurung seperti ini. Tambah 1 lagi bisa tambah X, Y, Z gitu ya. Atau bisa juga ganti seperti ini kalau nggak salah, misalnya diganti penghasilan jumlah anak misalnya ya, gaji, jumlah income, jumlah anak misalnya. Income dan jumlah anak. Misalnya income, jumlah anak. Jadi bisa ketik sendiri. Itu ya, ini nanti kita log. Coba kita shift enter. Nah, kelihatan ya? Jadi persamaannya adalah probabilitas orang memiliki rumah adalah 1 dibagi E pangkat 14 sekian 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 minus 1,97 dikalikan income plus 0,79 dikalikan jumlah anak. Silakan dicoba kalau mau di copy paste ke Word. Ini copy paste ke Word, langsung hasilnya masuk sebagai persamaan. Sangat sederhana ya. Itu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yanwa, Pak. Jadi ya, ini saya mau enter yang tabel form yang kedua. Ya, saya Yanwa, saya pin dulu ya. Baik, Pak. Oke, Yanwa kenapa? Yang ini, Pak, yang tabel form yang data kedua betul. Saya enter shift nggak bisa, Pak. Nggak keluar, Pak. Itu data rumah, drop datanya sudah belum? Data rumah sama dengan drop data komanan itu. Enggak, bawahnya lagi. Itu ada titik komanya enggak sih? Oh, titik komanya coba dihapus, titik komanya dihapus. Oh, baik, nah, Pak, gitu Pak. kan, bisa kan? Oke, berikutnya coba titik komanya dihapus. Udah betul harusnya? Sudah bisa, Pak. Nah, coba itu titik komanya dihapus saja, nanti keluar harusnya si persamaannya. Nah, gitu ya, sudah ya? Nah, gitu. Baik, Pak, terima kasih. Iya, ya gitu. Jadi bedanya kalau titik koma itu nggak dimunculkan hasilnya, kalau nggak pakai titik koma hasil dimunculkan, ya terserah kalian saja itu. Coba biasanya ya kalau untuk impor data gini ditampilkan nggak apa-apa. Oke. Oke, next ya, saya share screen lagi yang dari saya. Nah, ini sudah variabel ya. Nah, misalnya ini saya hapus saja, nggak saya hapus saja misalnya ini ya nggak apa-apa lah, bisa gini, bisa langsung ya. Misalnya ada satu keluarga, ini nggak saya, kenapa saya nggak saya ini kan ya? Oh, karena nggak dimodelkan. Kalau multivariat ini hanya untuk satu variabel saja ya. Kalau sudah 2 nggak perlu, bingung bacanya nanti.
Jadi untuk 2 atau lebih variabel untuk probabilitas nggak perlu digrafikkan, langsung dimodelkan ini saja. Nah, jadi kalau suatu keluarga ini dia income-nya 10 juta, jumlah anaknya 4, nah ini beberapa dia probabilitas punya rumah. Adalah 88% ya, 0,88 probabilitasnya. Nah, baik, ini adalah contoh untuk regresi logistik ya. Ini saya beri contoh 1 dan 2 variabel. Untuk semakin jumlah banyak variabel tinggal ditambahkan saja di sininya ya. Variabel-variabelnya ini kan hanya 2. Nanti kalian tambah income, variabel income, jumlah anak, pengeluaran gitu ya, dan lain-lain. Nanti bisa muncul hasilnya di sini. Gitu. Nah, ini untuk yang logistik. Jadi ada urutannya kemarin itu ya, dari urutannya saya sampaikan yang sebelumnya adalah regresi linear, non-linear, univariat, multivariat, dan yang ini adalah untuk logistik.